Udah. Ngomong sembarangan tak kena rekam nih omongannya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amat. Coba diem amat. Coba duduk, bener, duduk. Amat, duduk yang bener, diem. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'in, khususan ila lana wa auladana wa ahlana wa hajatana Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini fikih dikarenakan alatnya nggak ada, kita fikih dulu. Terakhir sampai mana fikihnya? Ingat nggak? Yo, jangan lakukan hal-hal yang lain. Fokus ke sini. Kalau mau ngaji, fokus ke sini. Ya, fikih sampai mana terakhir? Sampai sini. Ayo. Mau ngaji enggak? Sekarang kita mau bahas tentang sujud tilawah. Ya, duduk aja, duduk. Ya. Sujud tilawah. Kemarin terakhir sujud sahwi itu apa? Hah? Sujud sahwi, sujud kalau lupa. Salah apa lupa nih? Dalam gerakan sholat. Kalau ucapan pakai nggak sujud sahwi? Enggak. Nah, sekarang kita membahas tentang sujud tilawah. Nah, apa tilawah ini nih? Kalau dalam arti tilawah artinya bacaan. Sedangkan kalau sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah di dalam atau di luar sholat. Oh, tahu nggak ayat sajdah? Yang kalau kamu ketemu lagi baca Quran, ya ada tanda apa itu? Ada gambar masjid, kubah ya. Gambar kubah, diem. Udah diem, cukup dengerin ya. Gambar kubah, ya, ketemu itu. Berhenti sejenak, terus ngapain? Sujud. Nah, itu namanya sujud tilawah. Ya. Ini pertanyaannya di sini bilangnya dalam sholat atau di luar sholat. Nah, kalau baca Quran nggak aneh nih. Ya,
Lagi baca Quran, kamu nemu ayat sajdah, ketemu, langsung sujud. Itu udah nggak aneh, namanya sunnah. Tapi ada sunnah kalau dilakukan, ini orang pada bingung. Ya, contohnya ini nih, sujud tilawah di dalam sholat. Ya, itu bikin bingung nanti. Kalau orang nggak belajar, nanti bingung. Misalkan yang belajar hanya imam doang, makmumnya nggak tahu nih. Ya, tahu-tahu dipraktekin sujud tilawah dalam sholat, bingung lah nanti makmumnya. Tadi Pak Didin barusan khutbah di Dengklok. Ketika imam sholat, surahnya surah Al-Alaq. Tahu Al-Alaq? Tahu nggak yang gimana? Iqra. Ada ayat terakhirnya ada sajdah. Iya, Pak. Wasjud waqtarib. Nah, kan lagi gini. Harus kan ruku, ya nggak? Allah, ruku. Ini kalau dipraktekin ayat sajdah, sujud tilawah nih, langsung ruku, langsung sujud ke handap, ke bawah. Itu pada bingung nanti. Kira-kira apa yang dilakukan mampu yang nggak tahu? Misalkan Pak ini praktekin nih, sujud tilawah dalam sholat. Ya habis baca Al-Alaq barusan. Wasjud waqtarib. Ayat sajdah nih. Sunahnya sujud tilawah, langsung sujud. Tiba-tiba ada makmum yang tidak tahu bahwasanya habis baca surat sajdah mau sujud tilawah. Kira-kira makmumnya di belakang gimana kira-kira? Ikutin. Ayo. Bingung lah. Langsung dia subhanallah. Subhanallah. Imamnya kekeh. Imamnya sujud terus. Subhanallah. Nah, itu udah teriak kesel. Subhanallah. Nah, ini namanya tidak sinkron antara imam dengan makmum. Nah, makanya yang seperti ini jarang dipraktekkan. Yang sujud tilawah di dalam sholat itu jarang dipraktekkan. Kalau lagi baca udah nggak aneh. Lagi baca mah, lagi ketemu ayat ini sujud. Cuman lagi sholat tidak dipraktekkan. Takutnya ada makmum yang tidak tahu. Ya, tahu-tahu subhanallah, subhanallah. Ini sunnah. Cuma kalau kamu nanti nemu, ya, tiba-tiba ada imam lagi sholat apa aja nih, ketemu ayat sajdah, beliau sujud. Nah, kamu tahu nih, wah ini habis baca surat sajdah nih, mau sujud tilawah, langsung sujud, ikutin, nggak perlu kepo di belakang. Subhanallah, subhanallah, ikutin aja. Nanti habis imam sujud tilawah, baca apa nggak bacanya? Gimana bacanya? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, udah dibaca satu kali, nangtung deui tah si imam teh. Ya, langsung ruku. Ya, di situ bikin rancu nanti, makanya yang nggak belajar jadi bingung. Tapi kalau nanti kamu ketemu kayak gitu, kamu nanti sekolah di Jakarta, sekolah di Jogja, sekolah di luar Jawa, di luar negeri, ketemu praktek seperti ini, nggak usah bingung. Aneh yo, imamna, mazhabna sesat. Nah, nggak usah bingung, kamu udah pernah belajar. Ya, nanti ada praktek yang seperti itu. Ya, dibaca. Udah apa kan bacaannya? Udah, alhamdulillah. Hukumnya sunnah muakkad. Apa arti sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan? Oh, nggak apa-apa. Ya. Oh, ternyata ada 10. Ya. Ada 14. Oh, ada banyak nih nama lagi. Ada 15. Ada 15 ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Ya. Apa tuh? Yang paling mayoritas sepakat ada 10. Ya. Ada penambahan lagi 4, jadi 14. Ada penambahan lagi 1, jadi 15.
tiap mau ini, oh harusnya berarti salah. Kamu kalau selama ini pakai takbir nggak sih? Mau sujudnya? Terus ngaji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di surah At-Takwir kalau nggak salah nih. Ya ada juga nih. Ya habis baca berhenti, mau sujud, takbir nggak? Enggak. Allahu Akbar gitu. Nah takbir ya, ternyata disertai takbir. Ya, pas mau sujud maupun bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Sajada wajhi lillahi. Allahu Akbar. Langsung lanjut ngaji lagi. Gak usah pakai bismillah, langsung. Nah, ini nih. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Wah, ini mah enggak ada bihaulinya. Wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Rob yang menciptakan. Siapa Rob yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang membantu Allah menciptakan bumi? Allah tidak butuh bantuan dari siapa. Allah tidak butuh bantuan. Ya. Ada orang Islam ya menghina orang Hindu. Orang Islam menghina orang Hindu. Orang Hindu aneh. Masa Tuhannya perlu dibantu dengan dewa-dewa? Di Hindu itu ada namanya dewa-dewa. Dewa Hanuman, dewa ini, dewa itu. Ya. Bilangnya apa? Tuhannya orang Hindu lemah. Karena kenapa? Dibantu sama dewa-dewa lainnya. Kira-kira bisa dibalikin ke sama mereka? Bisa dibalikin sama mereka. Apa dibalikinnya? Lah emang Tuhan lu nggak lemah? Masa dibantu sama malaikat? Ada malaikat Jibril, Mikail. Emang Tuhan lu nggak bisa niup sangkakala sendiri? Emang nggak bisa nyebut nyawa sendiri? Emang nggak bisa nurunin hujan sendiri? Nah, kayak gimana kalau kayak gini nih? Masuknya ke ranah-ranah tauhid nih. Ayo, paling selamat adalah jangan menghina Tuhan orang lain. Ya, ini ranahnya ranah tauhid yang seperti ini. Ya, jangan menghina, nanti Tuhan kita dihina juga sama orang lain. Sujud syukur. Nah, sekarang sujud syukur. Apa sujud syukur? Sujud sahwi karena lupa sholat. Sujud tilawah karena ketemu ayat sajdah. Sujud syukur. Sujud bersyukur. Sujud bahagia. Si Iki Ki ayah sehat Iki? Sehat. Sekarang di mana ayahnya? Oh Rizky ayah sehat. Sekarang di mana ayahnya? Ayahnya di rumah ada? Ada. Nah, si Rizky dapat nikmat. Ayah sembuh dari sakit. Rizky seneng gak ayah sembuh? Seneng gak ayah sembuh? Nah, apa yang Rizky lakukan ketika ayah sembuh? Ayo, bilang apa Rizky? Kalau ayah sembuh? Sujud syukur gitu. Hah? Kemarin sujud nggak kemarin? Alhamdulillah. Lah enggak. Rizky ayahnya udah pulang dari rumah sakit, udah sehat. Rizky senang nggak? Senang. Apakah sedih? Bapaknya balik. Nah, kalau ada Rizky senang nih, apa yang Rizky lakukan? Paling kecil apa dalam kita bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kasih tahu sama Jelita, makasih Jelita gitu. Ya. Ya, bilang alhamdulillah. Nah, dengerin. Yang paling simple, yang paling rendah adalah bilang alhamdulillah. Ya. Rangga. Dikasih apa kamu tadi sama? Kamu manggilin bapak?
Oh, bapak sama bapak kamu. Dikasih apa tadi? Dikasih kue. Hah? Terberen naon? Duit. Terberen jajan tuh. Tadi. Kamu jajan gak sih? Kalau kamu jajan. Kamu jajan juga tapi ya. Tadi 2000 Jaya gampang. Oh, jajan juga. Ya. Nah, dengerin. Yang paling abdul adalah sujudnya sujud syukur. Semua sama, praktiknya sama, ya. Sujud tilawah, sujud syukur sama. Cuman yang beda niatnya. Karena apa nih aku sujud? Ya, yang tadi karena ketemu ayat sajdah, sujud tilawah. Nanti kalau ada pertanyaan, sujud yang dilakukan karena lupa gerakan sholat disebut sujud sahwi. Amat. Sujud yang dilakukan karena ketemu ayat sajdah disebut sujud tilawah. Sujud karena mendapatkan nikmat disebut sujud syukur. Nah, itu cara bersyukur yang paling rendah dengan cara apa? Alhamdulillah. Itu namanya bacaan syukur. L. Tasbih gimana L? Bacaan tasbih. Rangga, tasbih. Aku tahu, Pak. Si Rangga baca. Si Rangga dengerin. Si Rangga bacaan tasbih. Tasbih Rangga. T A B S I H. Tasbih. Ya bener juga sih. Tasbih. Ya. Diana, tasbih gimana tasbih? Sarwana dia. TASBIH. Apika tasbih. Tasbih. Zikir, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar takbir. Allahu Akbar. Buat takbir. Astagfirullah. Itu Istighfar. Astagfirullah. Si Apika kebiasaan tasbih. La ilaha illallah mah tahlil. Ayo. Rapi, tasbih Rapi. Apa Aris? Udah biasa sama kelas, cuma di atas sudah atur Rima. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah itu hamdalah. Lupa. Ayo. Tasbih itu subhanallah. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Apa tuh subhanallah? Tasbih. Iya tahu artinya. Paling nanya apa arti subhanallah? Sangat bagus. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah. Bagi puji syukur. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Astagfirullah. Bacaan apa itu? Istighfar apa artinya? Iya, aku mohon ampun sama Allah. Tasbih subhanallah. Bagus. Apa artinya? Maha suci. Maha suci Allah. Ya. Maha suci Allah, subhanallah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Ya. Tuh, ya. Bacaan sujud syukur tidak ada doa khusus. Oh, sama. Ya. Sujud, ada lagi nggak nih sujud? Oh. Masalah sholat. Pak itu pasti ada sama siapa mau gelut, Pak. Udah, diam. Sudah, diam. Ih. Kalau bilang diam, udah diam. Ya. Sholat berjamaah apa sholat berjamaah? Sholat barengan. Sholat bareng-bareng. Berapa orang? Ayo. Lebih dari satu. Nah, ya. Lebih dari satu namanya sholat berjamaah. Sholat sendiri pahalanya berapa? 10. Berapa? Satu. Tahu-tahu berdua sholatnya. Ya.
si Abika, siapa tadi? Diana sama Jelita. Siapa imamnya? Sendiri lagi sholatnya. Umi. Oh, bertiga, sholatnya bertiga. Ya, sholat sendiri satu pahalanya. Tiba-tiba sholat bertiga, harusnya berapa harusnya? 3. Harusnya 3. Jadi berapa? Jadi 27. Tahu-taunya sholat jamaah itu 27. Pahalanya berlipat ganda. Ya, kalau sholat sendiri belum betul. Hiji ge belum tentu diterima. Belum tentu sah. Ya, Aris. Ya, makanya diusahakan sholatnya berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fajri bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Assalatu wassalamu alaik. Lanjut. Wah, masih lama. Haris, duduk, coba duduk. Yuk, utilisasi ya. Mama siap pergi. Tuh. Mama sih, Mama. Sholat jamaah hukumnya apa? Sunnah. Bagi Bagi perempuan. Bagi yang sakit. Kan kalau Bagi kalau yang ada laki-laki orangnya. wajib ya, Pak. laki-laki wajib. Bagi ada orang-orangnya, Pak. Aduh, Bagi ada orang-orangnya, Pak. Salat jamaah. Naon sih gitu. sholat jamaah wajib bagi Bagi Umat muslim. bagi laki-laki. Maupun perempuan. Perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Di rumah. Ya. Laki-laki sholatnya di mana? Masjid. Di masjid. Kalau enggak di musola. Kalau enggak di tempat pengajian. Kalau enggak di majelis taklim. Terus Salim. Iya. Nanti sholat Johor kayak di sini ya. Nah, apa nih? Boleh nggak tidak sholat jamaah? Boleh. Ada alasan, dengerin. Ada alasan orang boleh untuk tidak sholat berjamaah. Yang pertama karena hujan. Ya, maksudnya sholat jamaah di masjid nih, ya bukan di rumah. Di masjid, di musola, di surau, di langgar, di tempat pengajian, di majelis taklim. Karena hujan. Hujannya gede apa kecil? Hujan gede, ya. Kalau masih gerimis pakai payung. Ya, ke warung bisa gerimis. Ya. Yang kedua, karena dingin yang sangat. Wah, di Bandung nih biasanya nih. Bogor. Ya, Tariris. Di Kerawang Tariris di Kerawang. Panas. Pada demo kan nggak ya, Pak? Ya. Panas. Yang ketiga, karena sakit. Hei, kata saya besok tumpah. Karena sakit, boleh nggak ke musola, boleh nggak ke masjid. Ya, bukan sakit hati, bukan sakit biasa, sakit yang nggak bisa jalan. Karena takut. Nah, takut apa nih? Takut hantu. Takut rumahnya dijarak. Ya, sama warga. Ya. Wah, hari ini lagi ada demo nih. Enggak sholat jamaah dulu ah. Takut dijarah rumah nak, boleh di rumah. Dijagain, Pak. Ya, gimana jagaan? Boleh. Imah Ya. hitam, anjir. Atau lagi ada Israel di luar, ada Israel. Ada di luar Israel, yang keluar tembak. Ya, sholat di rumah. Atau ada binatang buas.
Pas keluar imah, tahu-tahu ada buaya depan pintu. Tuh buaya depan pintu. Harimau, Pak. Ini loba banget. Ya, Pak, iya harimau, Pak. Punya mau. boleh di rumah. Terus yang kelima, karena makanan telah dihidangkan. Waduh, apa maksudnya nih? Boleh tidak sholat jamaah di musola karena ada makanan yang sudah dihidangkan, Oh, guys disiapkan ku istri. yang sudah disajikan. Disiapkan ku istri. Jangan masak dulu, Pak. Buka puasa. Berarti kalau belum beristri harus ke musola? Hah? Kalau belum istri. Belum beristri? Ya, heulah harus pisan eta mah. Ya. Berarti kan Ini masalahnya bukan karena istri. orang tua. Iya, orang tua. Guys disiapkan makanan teh pakai Ayo. tuh ulah mangkat sholat heula. Suruh dah Nah, sholat dulu lah baru makan. Nah, gimana nih maksudnya nih? Kan diperbolehkan. Ini kan dibolehkan nih meninggalkan sholat dulu. Ya, kelima, dengerin. Kelima karena makanan telah dihidangkan. Reuni murid SDN Pisang Sambo 1. Kumpulnya di Hotel Aksaya Teluk Jambe Karawang. Ya, boleh bawa anak, bawa kendaraan, bawa istri. Ya udah tua. Mana ada reuni anak sekolah reuni? Reuni itu. Alumni gitu, Pak. Kalau reuni itu udah pasti udah pada punya anak, udah pada tua. Reuni itu anak sekolah nggak usah reuni. Anak SMP, reuni SD, apa-apaan? Anak SMA, reuni SMP, ya elah. Wah, Ya, aku SD aku gitu. itu lebay namanya. Nah, kalau udah pada tua, ya baru reuni. Nah, acara dimulai. Ya. Tahu-tahu makanan keluar. Dengerin. Contohnya nih. Makanan keluar. Pegawai hotel keluarin makan. Dibuka panci-pancinya. Ngebul. Tahu-tahu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, kumaha ya? Jengkol. Ada nggak jengkol di hotel? Gak ada. Ada. Nggak ada. Ayah, Pak, ayah. Hah? Kita makanan bau. Iya, Bandi selama kau rapat di hotel belum pernah ketemu jengkol. Nggak ada kayaknya. Ayah, Pak, Mana Jengkol mah. ada hotel nyediain jengkol. kita di WC nya barau. Jengkol bintang 5 kumaha. Gorengan jengkol kayak nggak ada gorengan jengkol. Ya. Nah, dengerin. Yang menghidangkan nasi harus tahu diri. Bentar lagi ajan, jangan dulu dikeluarin. Ya, Jelek. tunggu dulu. Nanti udah selesai komat, selesai sholat, baru keluarin. Kayak gitu. Terus, yang keenam, menahan hadas. Apa menahan hadas? Ayo. Menahan hadas apa artinya? Menahan diri. Nah, menahan apa? Menahan menahan kencing, ya, menahan kentut. Tuh ya, namanya menahan hadas. Ya, udah masuk ke masjid. Udah imam udah mulai, Allahu Akbar, udah baca amin. Tiba-tiba pas kamu mau masuk, mau takbir ihram, Allah, kerasa mules. Apa yang dilakukan? Keluar barisan. Apa lanjut? Apa keluar dulu? Keluar dulu. Nah, ya, tidak boleh sholat menahan mules. Gimana kalau di akhir? Nah, imam nih udah sujud terakhir nih. Subhana rabbiyal a'la. Aduh, subhana rabbiyal a'la. Aduh, subhana Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lama imamnya. Belum baca doa. Allahumma inni a'udzubika. Belum yang lainnya. Allahumma inna nas'aluka. Waduh, doanya lama. Nah, bagaimana kalau kayak gini? Salam duluan. Nah, ini boleh ditutup salam duluan. Ya. Kalau seperti ini boleh salam duluan tanpa nunggu imam salam. Ya, seperti itu. Terus, yang ketujuh, makan bawang dan sejenisnya. Ya.
makan bawang dan sejenis jika baunya masih makan jengkol. Nah, termasuk nih ya, makan petei. Apalagi sih yang bikin bau? Ayo. Yang bikin bau apa lagi nih? Bawang. Ini ya makan bawang. Terasi. Nah, bener. Makan sambal terasi. Waduh. Nah, gosok gigi dulu. Bersihin dulu mulutnya. Habisin dulu permen kisnya. Relaksanya habisin dulu biar wangi. Ya, jangan mengganggu orang lain. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang paling berhak jadi imam? Ini urutannya nih ya, urutannya. Pertama, orang yang paling banyak hafalannya. Ya. Tuh, urutan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar lah. Allahu Akbar, Allah. Dia suruh biar warna emping. Terus, yang kedua, menguasai ilmunya. Ya. Bacaannya hafal. Doa-doanya hafal. Terus, yang paling menguasai sunnah. Mengetahui sunnah. Tapi ini nggak ada bacaan sudah dihitam ini. Sudah sunat. Orang yang lebih dulu hijrah, oh lebih dulu Islam, semuanya bareng Islamnya. Orang yang lebih dulu Islam, orang yang lebih tua umurnya. Namun jika masjid memiliki imam tetap, maka imam tetap adalah yang paling berhak. Ya, tiap hari imamnya Pak Didin melulu di masjid, di musola. Kenapa nggak ganti? Apa yang paling tua? Paling tua mah bah ini, abah. Apalannya banyak. Karena apa lebih banyak kepala? Yang paling tua. Benar banget sih. Karena kalau aku tidak punya. Puyeng, takut tulisan naik tinap sujud. Waduh. Wah. Karena Orang yang memimpin sholat disebut imam. orang yang di belakang imam disebut Mau. makmum. Oh, tahu berarti. Ya, maksudnya nggak tahu. Anak kelas 7. Coba di waktu ada sana, nggak usah dulu sini. Sana amat, sana amat. Sana nggak usah di sini, nggak usah di sini. Syuting apa sih emang? Aki musuh bapak. Iya lagi. Pak Rahmat ya. Indra pelajaran apa? Emang selamat masih ada di SMP? Enggak ada. Burisma aku. Burisma BP. Sekarang dia ngajar. Galax ya? Enggak kayaknya Oh, Bang. ada itu tuh. Kasih lah. Mau kemana? Kasih Alif, kasih Rifki. Lagi Alif, kenapa kamu belum terus? Kamu belum lulus. Lanyarannya. Itu kamu kata baca sama si Rifki. Kamu si Rifki. Panjang ini oleh baca ini. Si Pika aja apa yang ngajar? Dia jago ngomong. Makmum yang terlambat disebut Makmum lambat. Ah? Telat. iya yang telat disebut apa? Orang. Ya, apa? Masbuk. Oh iya, masbuk bukan. Nih dengerin perbedaannya. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Laki-laki safnya yang paling bagus yang paling depan. Imam. Istilahnya gini, kalau pahala yang depan dapatnya sapi, yang belakangnya dapatnya kerbau, yang belakangnya kambing, yang saf yang berikutnya apa di bawah kambing? Ayam. Hah? Ayam. Langsung ke ayam kan lagi? Iya, Pak, ayam. Enggak kelinci. Enggak, Pak, Iya, emang ayam. kelinci bisa. Habis ayam telur. Ih, kelinci.
Ayam, oke lah ayam. Habis ayam apa? Telurnya. Nah, habis ayam telurnya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan yang paling baik, yang paling belakang. Nah, itu bedanya perempuan. Dengerin. Sebaik-baik mana nih tadi? Terlalu. Oh gitu, dengerin. Sholat, tapi jangan sampai ini jadi dalil ya. Dalil maksudnya gimana? Sholat id di masjid, jadi kita sholat di mana kamu? Di Tangkil. Oh, di Tangkil kabeh nih kayaknya nih, warga Tangkil. Ya, dia hikmah sholat id. Ya, kata Pak Didin, wanita itu kalau sholat imamnya laki-laki, ada makmum laki-laki di depannya, yang paling terbaik adalah barisan yang paling belakang. Tuh, ilmunya gitu. Ya, kalau cowok yang paling baik yang paling depan, berarti imam. Belakang imam itu yang terbaik. Yang paling buncit, apalagi sambil ngerokok, waduh, itu yang paling buruk. Tapi kalau cewek kebalikannya. Kalau cewek, ini makmum laki-laki. Hei. Astagfirullahaladzim, si Ahmad sini. Aman. Coba ngerti aku, Ahmad, cici Ahmad. Ini laki-laki, makmum laki-laki. Datanglah perempuan. Satu. Coba Misa. Sana, Misa. Misa, Rangga sana di dekat Rizky. Woi, Gitu. Di sana. Coba Misa. Di situ. Astagfirullahaladzim. Rangga di sana. Rangga di sana. Ahmad, di situ udah diem. Ya, kamu di sini. Di situ. Nah, lanjut. Tadi apa tuh? Lupa tuh. Imam makmum. Mana sih makmum yang cowok? Oh. Kenapa imam makmum? Makmum cowok. Oh. Keutamaan. Ini cowok. Udah habis nih mentok. Barisan cowok. Datanglah perempuan bikin barisan. 1, 2, 3. Yang paling baik, yang paling belakang ternyata. Kalau perempuan itu, ya, kata Pak Didin, kata Fikih, yang paling buruk paling depan. Buruk. Ini paling belakang paling baik. Paling baik. Istilahnya nih, sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, telur ayam. Yang depan dapat telur ayam. Tahu-tahu yang depan ngaji. Aku nggak mau telur ayam, pengennya sapi. Gimana? Akhirnya dia kemana? Pindah ke belakang. Pindah ke tukang, kata Pak Didin. Di depan itu dapetnya telur ayam. Pindahlah ke belakang. Nah, ini jangan jadi dalil seperti itu. Maksudnya, ya. Nah, makanya itu maksudnya. Jangan sampai gara-gara ini katukang kabeh ke yuk. Katukang kadieu. Orang jadi menang endog geuning mangharepna. Nu ieu kadieu. Dia menang endog urang. Nah, akhirnya nopi ka jalan ke SMA ka ditu. Ya, sapna. Nah, ini maksudnya jangan jadi dalil yang salah seperti itu. So, amal kalau bercanda sendiri ya. Gak usah ngajak orang. Gak usah ngajak orang. Mana nih? Taruh ya. Ringkas. Dah. Wallahu alam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Baca Allahumma zakirna minhu ma
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Siapa yang ini lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang Imam, azan siapa?